kami. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian sobat-sobatku dan penontonku. Di sini saya akan membahas sesuatu ketimpangan sosial. Tim sosial ini dapat temu di mana-mana. Topik kita sangat relevan. Sering kita dengar, mungkin dialami sehari-hari. Nah, ketimpangan sosial ini bersama saya ada 3 narasumber. Nah, saya saya host di sini. Jangan Diandra, di sini pembicara 1. Dan saya Askender Kumaira, saya pembicara 1 di sini. Pembicara 2. Putra, saya pembicara 2. Saya Tia Ramdhani, pembicara 3. Dan pembicara sekarang kan pembicara. Dan apa kabar kalian semua di sini? Kabar kalian nih? Kalau dari aku, alhamdulillah kabar aku baik. Makasih sudah ditanyakan. Halo guys, alhamdulillah kabar saya baik. Kalau kabar saya baik juga. Saya host baik banget. Dia pertanyaan gua. Nah, biar sama-sama paham nih kalian penonton dan pembicara saya. Nah, kita mulai dari sadarnya sebenarnya nih. Apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan sosial menurut kalian bertiga nih? Pertama, kalau menurut aku ketimpangan sosial itu kayak pengelompokan orang-orang yang berbeda kasta, status, kayak pendidikan gitu loh. Kayak mereka yang lebih tinggi ada di kelas yang tertinggi, mereka yang kayak rendah gitu ada di kelas rendah. Orang-orang suka begitu sama beberapa orang di dunia nyata tuh, di lingkungan kita juga bahkan ada. Kayak bener kalau ke pendidikan. Kalau di pendidikan tuh kayak guru yang lebih senior ke guru muda tuh, karena guru mudanya kayak baru di sekolah ini, guru senior tuh kayak mikir kalau guru baru ini tuh kayak kurang lah, dia tuh di bawahnya guru senior ini. Kayak udah lama nih berkuasa nih. Iya. Ini orang baru suruh-suruh aja kali. Ya, begitu juga. Kalau ke tentang kesehatan nih, ke fisik kita nih, itu kayak gimana sih menurut kamu? Kalau soal fisik itu mungkin kayak paling sederhananya tuh kayak berat badan orang ataupun orang ngeliatnya dari badan kita gitu loh. Kayak ada yang mungkin ada yang kurus, ada yang gemuk, itu bisa aja didiskriminasi nama orang lain dari pandangan mereka gitu. Oh betul. Kalau kan dari dia udah menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Menurut dia, kalau menurut kami nih, Menurut saya sih kalau masyarakat ada yang hidup kayak dia sejahtera, ada juga yang masih kesulitan buat memenuhi kebutuhan dasar. nah, tapi kan di Indonesia katanya ada NDG tuh. Katanya nggak bakal. Oh iya, NDG mah untuk program sekolah ya, program masyarakat. Itu juga membantu. Tapi ada juga bansos, katanya itu bantuan sosial, kan itu bisa masyarakat kali, masyarakat bukan kita dapat sih. Iya juga sih, nggak semuanya juga ya yang dapat. Berarti itu mah tergantung presiden. Iya betul. Kalau menurut saya nih, makanya Kalau menurut saya nih, dan ulang. Kalau menurut saya gimana nih? kalau menurut saya soal uang, ketimpangan sosial juga bisa terlihat dalam akses pendidikan, fasilitas kesehatan, bahkan hanya layanan publik. Berarti kalau pendidikan masuknya sama kayak gimana sih pendidikan, kayak di kelas gitu, seperti kelas kayak pakaiannya lusuh gitu. Apa gimana nih pendidikannya nih? Pendidikan kayak gitu, belajar gitu,
Ya, terus yang jelas dong Tayo. Aduh. Awal dulu Tayo dulu. Kalau menurut Tayo gimana nih? Menurut saya nih soal uang, pertimbangan sosial yang juga bisa terlihat dalam akses pendidikan, fasilitas kesehatan, bahkan layanan publik. Oh, berarti semua kayak pelayanan publik, pendidikan, yang itu butuh uang. Iya, Kalau tidak ada uang kayak gimana tuh? ya ada uang, ya kan ada BPJS. Anjir, ini tentang kesehatan berarti masuk itu boleh itu tentang kesehatan, bukan pendidikan. BPJS untuk kesehatan. Nah, Walaupun oh, timbang sosial itu luas sekali berarti ya, Ya. bukan cuma soal dari kaya dan miskin. Kalau gitu, menurut teman-teman nih, apa sih penyebab ketimpangan sosial itu di masyarakat? Masyarakat doang nih, belum yang kayak yang lain-lain di sekolah. Ntar nanti saya nanya yang di masyarakat dulu. Coba yang di masyarakat menurut kalian nih. Kalau menurut aku yang di masyarakat tuh paling ya orang pasti mandang seseorang tuh dari kayak rumahnya gitu loh, mungkin kadang-kadang, ataupun cara dia kayak misalnya ibu-ibu ada yang belanja di tukang sayur, ada yang belanja dikit, ada yang belanjanya banyak. Nah yang belanjanya dikit nih mungkin dia bisa aja diomongin sama ibu-ibu lain selesai dia belanja, karena diskriminasi, kayak dia mikir oh orang ini tuh kayaknya dia nih orang miskin deh, kayak jadi belanjanya itu dikit, sedangkan yang ngomongin si ibu yang belanja dikit ini tuh mereka tuh kayak merasa kalau mereka tuh orang kaya karena belanja mereka banyak. Senjangan ekonomi jatah. Benar. Bisa juga itu kan ekonomi juga kan. Iya, diskriminasi. Kalau kami, menurut kami, Kalau menurut saya sih yang paling kerasa banget ya bentuk tidak keadilan. Kayak masyarakatnya ngerasa ditinggalkan. Kayak apa? kayak apaan tuh? Pin? Kayak kesenjangannya terlalu besar, bisa memicu konflik, kriminalitas, bahkan kerusuhan. Itu gara-gara Itu gara-gara apa nih? dampak ini sih kestabilan negara. Itu kurang kurang diatur Ya, kurang diatur. Tetapi udah banyak tuh di negara kata undang-undang. Kali masyarakat ya ngerti sih. Aneh nih negara Konoha. Maaf. Kalau menurut lo nih, lo, Iya. Menurut saya nih ada faktor kebijakan. Kadang-kadang kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya pembangunan yang hanya terpusat di kota besar sehingga desa makin terpilih dan luas. oh itu kayak gimana ya? Oh, yang pernah dengar nggak sih yang katanya di Papua itu? Oh, Itu kayak tahu. gitu bukan sih? Di Papua mana itu? Yang ini? Yang Labuan lahan Ratu. lahan di Labuan Ratu kan sih? Labuan Ratu. Raja Ampat. Raja Empat maksudnya itu. ini nikel. Iya, Iya. itu bener nggak sih? Benar. Kayak Iya, gitu juga berarti ya. Iya. Iya. Wah, ternyata menyebabnya konfliknya banyak nih. Mulai dari ekonomi ya. Iya. Tadi ekonomi udah. Kayak di pasar, kayak ibu-ibu gitu. Dari pendidikan nih, pendidikan kita dikasih uang, begitu. Sampai kebijakan yang lain-lain, kayak tanah, yang lain kayak tadi pembangunan itu. Raja Ampat. Nah, lanjut. Kalau ketimpangan sosial terus dibiarkan nih, apa dampaknya nih bagi masyarakat nih? Kalau didiemin saja, kagak diatur-atur atau ditangani, dampaknya
menurut kalian aja nih, coba ada pendapat nggak? Mungkin kalau aku duluan ya, maaf aku duluan lagi. Dampaknya tuh kayak banyak orang yang dipandang rendahan banget sama orang-orang yang statusnya tinggi. Apalagi kalau di dunia perusahaan gitu, bos yang memandang rendah karyawannya itu kalau nggak salah sering banget terjadi deh. Berarti kayak kalau ini yang lama nih, yang baru, terus tuh yang baru tuh kayak cemburu nih, kayak yang lama begini nih. Iya, bisa aja gitu, persaingan juga. Saingan lah berarti ya. Kalau si Pami, menurut Pami ini gimana sih? Ya Pak. Dampak apa tuh? Itu yang tadi saya baca nih. Dampak ini, dampak kayak dibiarkan sosial, Sosial lah. ya. Dasar. Anjir. Oke, kita ulang. Kalau menurut Pami, apa sih dampaknya? Kalau dibiarkan nih di bagi masyarakat. Anjing. Oke. Kalau menurut Pami, gimana sih dampaknya? Kalau itu ketimbangan sosial kita tangani, Hancur sih. wah, itu kayak gimana nih? Ya bakal gimana ya? Kalau dampaknya dibiarin aja gitu, Kayak konflik negara, konflik Iya. lain gitu. bakal pasti udah gak beres sih. Kalau menurut gua bakal hancur banget negara kalau dibiarin. Tapi kan bisa juga ditangani. Itu bisa juga kali Indonesia nggak bisa. Kalau menurutku sih, Menurut saya sih ini, dan jangan lupa ulang. Kalau menurut lu, saya menurut apa? saya nih, jangan lupa nih, Jangan lupa apa? jangan dampak, jangan jangka ya ulang dah, Astagfirullah, sabar. Ulang dah dari gua dah. Goblok. Ya menurut kami Dampak apaan sih itu? Mana sih? itu ke ketimbangan Oh masyarakat. iya iya. Dampaknya Itu kalau saya dibiarkan. ulang. Nih dampaknya nih, dampak ini kita biarkan saja nih ketimbangan sosial di masyarakat gitu. Dampaknya juga ini sih juga ke stabilitas negara. Kayak ini apa tuh? senjata terlalu besar, bisa memicu konflik juga, kriminalitas, bahkan kerusuhan kalau dibiarkan. Biarkan kayak demo kemarin Ya, tuh. betul. Itu apa maksudnya ya? Itu tentang apa ya dulunya? Apa ya? Ada yang mana sini bang? Dari bawah. Ulang. kayak sudah penyaran nih. Ini Ulang, udah ini bang. Enggak apa, lanjut lagi aja. Enggak. Apa sih dampaknya nih kalau nggak ditangani di masyarakat? Tangani di masyarakat. Menurut kami kan tadi Menurut saya sih dampaknya juga ke stabilitas negara. ya itu ya kemarin tuh demo. Kalau menurut saya apa sih? kalau menurut saya nih, dampaknya jangka panjang adalah perhambatan pembangunan, karena sebagai masyarakat tidak bisa berkontribusi maksimal akibat terbatasnya akses Jalan. Kayak akses jalan dibikin pembangunan. Oke, masyarakat jadi bisa membantu. Iya. Seperti itu. Iya. Gampang sekali. Dasar negara tidak mengerti masyarakat kecil ya. Iya. Itu tuh dampaknya tuh.
Kalau di Indonesia sendiri nih, Indonesia artinya kasih contoh dong untuk panganan nih, apaan gitu contoh-contohnya di di Indonesia, seluruh Indonesia bukan di Jakarta saja. Mungkin ya yang paling mencolok soal DPR yang lagi hangat ini sih ya, yang katanya gajinya yang lebih besar, yang bertambah besar. Terus yang kalau kita ingat beritanya juga bilang kalau DPR tuh ngatain atau mengatakan kalau buruh itu beban negara yang harusnya nggak ada tanggungan apa-apa gitu. Kayak ya udah mereka beban aja begitu katanya. Kalau nggak salah ya dari aku. Coba menurut kami, Kalau menurut saya sih contoh paling jelas ada di bidang pendidikan. Masih banyak daerah terpencil yang kesulitan akses sekolah. Terus sementara di kota besar fasilitasnya jauh lebih lengkap. Di bidang kesehatan juga sama, rumah sakit besar menumpuk di kota. Tapi di daerah masih sulit cari dokter atau fasilitas kesehatan. benar, berarti kayak di sekolah di luar negeri, di luar negeri di Jawa gitu ya, susah banget nih. Sekolah aja kayak naik perahu dulu, Iya, jalan betul. kayak gitu. Betul. Nah, kalau jalan cuma kalau naik sekolah nih, jalan kaki bisa, naik ojek bisa, banyak. Banyak paling Juga. bisa. Soalnya kan rumah sakit kayak di kantor kami susah nih. Susah. Kan di sini enak banget. Kayak ini kita kasih pendapat buat ini presiden kita buat bikin rumah sakit dan pendidikan juga di Cina ya. Kalau buat saya apa sih? Kalau dari saya nih, sisi ekonomi kita bisa lihat jurang antara pekerja normal dengan informal. Banyak orang masih bekerja tanpa jaminan sosial atau upah layak. Apa? Lupa layak. Iya. Layak. Lupa seperti gimana sih kayak digaji ini menurut gaji aja. Gitu ya. Nah, itu ketimpangan sosial yang nyata di dunia ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang positif ini ya, buat negara kita sendiri nih. Apa sih solusinya nih? Solusi kalian? Paling kalau buat aku solusinya ya kita harus mikir lagi ulang gitu loh. Indonesia aja punya Bhinneka Tunggal Ika yang berarti bersatu satu tujuan gitu kan. Jadi kayak kita nggak boleh ada ketimpangan sosial mengelompokin orang-orang berdasarkan ekonomi dan pendidikan mereka sama status mereka juga. Itu tuh nggak boleh. Harus kita rangkul semua bareng-bareng jadi kebersamaan dalam Indonesia ini. Nah, benar. Menurut kami Menurut saya sih tentu pemerintah harus lebih meratakan pembangunan, jangan hanya fokus di kota besar, tapi juga di daerah pelosok. Pendidikan juga harus diperkuat, program beasiswa, sekolah gratis, dan peningkatan kualitas guru itu penting. benar itu benar. Coba. Ya, kalau saya sih peran masyarakat juga besar, misalnya melalui gotong royong, kewirausahaan sosial atau mendukung produk lokal. Nah, itu tuh solusinya. Kan kalian semua tuh kayak orang-orang lain gitu kayak saya kan jarang banget kayak amin tuh gotong royong Iya, kata betul. coba deh bikin kayak jalanan gitu batu-batu BPSU. Iya. Kebersamaan itu. Nah, kayak jualan barang, kewirausahaan kan itu mendukung lokal Indonesia. Jual aktif berarti pasti musik Indonesia kan Dari Indonesia, Jawa. impor ke negeri mana. Nah, itu dapat mendukung kita. Nah, baik di sini
kita sudah sampai di penghujung obrolan tadi nih. Hari ini kita belajar bahwa ketimpangan sosial adalah masalah serius yang banyak menyebabkan dampak, tapi juga ada solusi. Semoga kita semua bisa lebih peduli dan ikut kontribusi secara kecil apapun. Nah, saya sebagai host terima kasih di sini. Dan saya sebagai pembicara satu juga terima kasih kepada teman-teman sekalian dan host juga yang sudah mengundang saya ke sini. Saya juga terima kasih banyak buat penonton, dan host ya yang udah mengundang saya buat kemarin. Dan saya juga terima kasih banyak buat penonton dan host yang sudah mengundang saya ke sini. Baik. Oke, terima kasih kalian semua. Bye bye. Bye.